bencana alam itu seperti apa. Tersedup dalam surat 7, ini surat 7 ya, 133 ya, ini ayatnya sudah luar biasa kita sering. Tapi kita bacanya bukan dari hanya satu ayat ini, dalam surat 7, 130 sampai 133. Jadi biar jelas. Kita tuh baca itu rentetan, bukan ayat satu ayat, tapi dari beberapa ayat. Jadi jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsim minats tsamarat la'allahum yadhakkarun. 130 ya. Dan sungguh telah kami ambil. Nah, maksudnya ambil itu akhadha ya'khudhu, itu bukan mengambil gini Allah, tetapi menyiksa. Jadi mengambil rahmat Allah. Sifat apa? Rahman Rahim. Karena sudah jengkel dengan umat yang mendustakan ayat-ayat Allah, tak ambil, set. Kami ambil. Ala Fir'aun, yaitu kaum Fir'aun, kelompok Fir'aun, disinin bertahun-tahun. Dengan apa? Ya tentunya dengan siksaan yang sanah. Ya, sanah itu tahun Komariah ya. Bedakan sinin dengan am, sanah dengan am. Kalau sinin itu kan tahun Komariah. Itu bertahun-tahun, sangat panjang. Sinin. Lebih dari tiga tahun tentunya, kan jamak. Bisin natin, kalau ada bisinin itu berarti bertahun-tahun lebih daripada 3 tahun. Bisinin itu dengan paceklik, entah itu kemarau yang sangat panjang, ya, diambil samarat, wa naqsim minas samarat, tentunya berhubungan dengan paceklik, tidak ada buah-buahan, tidak ada panen. Untuk apa? Tujuannya Allah itu mengambil rahmat Allah, menyiksa mereka dengan adab itu, dengan kemarau itu adalah untuk dzikir, ngambil pelajaran. Terjadi kelaparan misalkan di Ethiopia itu untuk berpikir tidak terjadi apa. Kalau di Ethiopia kan terjadi karena apa? Perang saudara, Pak. Di Afrika itu antara suku-suku itu sering itu bunuh-bunuhan itu, perang antar suku, perang antar saudara itu. Allah laknat, Pak. Diambil rahmatnya. Masa antara manusia seharusnya saling kasih sayang, walau beda pendapat, beda agama, itu harus saling kasih sayang. Ya, seperti itu. Ayat selanjutnya. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibuhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ala innama ta'iruhum 'inda Allahi walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Ya. Maka ketika datang pada mereka fa idza ja'atumul hasanah, yaitu kebaikan. Ya. Kemakmuran, al-hasanah. Jadi ketika ada datang kemakmuran, qalu hadhihi, qalu lana hadhihi, ini punyaku. Manusiawi, Pak. Ketika orang diberi ke derajat, pangkat, kemewahan, harta melimpah, ini aku. Ini usahaku. Ini seperti halnya demikian. Ini adalah ciri-ciri orang-orang kafir. Wa intusibhum sayyah yatayyaru bi Musa. Dan kalau misalkan kena sayyah, sial, kemalangan, kemarau panjang, itu dilemparkan pada siapa yang menyampaikan. Wah, kok tidak melok Musa dan pengikutnya, Bani Israel. Sialnya itu kepada itu guru-guru si kelompok kae.
sial. Ini ayatnya ada. Gara-gara ngikuti ideologi mereka jadi sial. Ya. Ini perusak. Ya. Ala innama ta'iruhum indallah. Sesungguhnya ta'ir itu adalah ya toro yatiru itu adalah terbang ya seterusnya. Itu adalah pertanggungjawaban lah istilahnya nah ya tayyara yutayyiru. Nah ya istilahnya itu melemparkan, menerbangkan. Nah, pertanggungjawabannya itu dilemparkan kesialannya kepada ala inna ta'irum indallah walakin aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi mereka tidak innama ta'iruhum indallah, bahwa orang ala bukankah tanggung jawab ya istilahnya itu yang kesialan itu mereka hanya ketetapan dari Allah. Sudah ditetapkan, bukannya karena Musa dan para pengikutnya wa ma'ahu. Ya dengan makin adalah karena mereka itu sendiri melanggar. Ala Fir'aun itu pengikut Fir'aun. Walakin aktsaruhum la ya lamun. Nah, selanjutnya waqalu ma'ahum walaqalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharona biha fama nahnu laka bimu'minin. Dan mereka berkata, apapun yang kamu datang pada kami dengannya dari suatu ayat atau pertanda atau mukjizat dari Musa, litasharona untuk menyihir kami dengannya. Litasharona biha. Dianggap Nabi Musa itu sihir, Pak. Nyihir, Pak. Ya seperti halnya mendengar menyampaikan Al-Quran. Wah, Al-Quran itu terlalu menyihir. Dan memang Al-Quran itu adalah mukjizat. Yang bisa orang bisa kembali pada Al-Quran. Yang dulunya kafir, ateis. Banyak kejadian seperti itu. Jenengan pakai sihir apa sih? Menyampaikan Al-Quran bisa membuat orang bisa mendapat hidayah, petunjuk Allah. Nah seperti itu halnya. Ya, seperti halnya juga Musa. Mereka mengatakan semuanya ya ini mata. Wa fama nahnu laka bimu'minin. Kami semuanya tidak akan mau beriman pada kamu Musa. Kamu pesihir. Muhammad pesihir. Muhammad orang gila. Kan olo-oloan ini. Jadi para nabi itu olo-oloan. Ya. Fir'aun dan kaumnya itu mengolok-olok, sombong, keras hati. Setiap ayat disampaikan untuk mengisahkan, menyembah banyak pada Allah, tidak mau. Dalil hujah, apapun mukjizat itu semua tidak ada. Ditolak mentah-mentah. Seperti orang ateis, Pak. Walaupun sudah di hal agnostis, ateis sudah sampaikan hal-hal yang logis, yang bisa dicerna dengan akal. Tidak mau. Karena kesombongan dalam diri mereka. Selanjutnya, fa'arsalna 'alaihim tufan wal jarad wal kummal wad dafadi' wad dam ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Lalu kami kirimkan atas mereka tufan, belalang. Ya. Belalang. Terus apa lagi, Pak? Kumal. Kutu ya. Nah, kumal itu sebetulnya jamak dari kumlah. Jamaknya kumal. Ya, jamak dari kumlah. Yang artinya itu ya seperti tadi, da'udoh. Nyamuk atau sana. Jadi istilahnya itu ya tentunya sesuatu yang kecil. Lebih kecil daripada nyamuk. Jadi kutu, serangga, ya termasuk virus. Terus apa? Wal kummal.
Wadofadi' kata difda atau fadi itu jamaknya kodok. Lah kodok kok dimakan? Oh, ini harusnya dilarang. Ini anak ayat mengatakan bahwa kodok itu larangan. Mana ayatnya? Ya ini. Ini kan sama. Tofan, belalang. Ini adalah adab. Kalau kodok ini adalah sesuatu yang ini kalau orang-orang dahulu Bapak Ibu mau memanah atau mau berperang dengan panah atau tombak itu pakai darahnya kodok yang mati. Ini seperti halnya punya Pak Mahmud itu. Kolamnya mati, isinya ikan nila ikan apa? Itu ada kodok mati semuanya ikannya. Karena ada racun. Kok dimakan, Pak? Kemudian atofati wadam. Nah, ini darah. Lono gerek darah dikumpulkan untuk dimakan. Ini larangan darah dimakan. Kanibalisme, memakan yang tidak disembelih. Darah itu kan adalah kumpulan daripada virus, bakteri yang ada dalam tubuh itu kan, atau makhluk hidup itu kan tidak boleh. Harusnya dikeluarkan, bersih dari darah. Wah enak oh. Nah ya enak oh. Nah akhirnya itu pelanggaran Pak. Darah di sini juga bisa diartikan dalam surat 7 133 adalah pertempuran. Orang serang karena saking banyaknya paceklik ya, buah-buahan kurang, saling membunuh untuk memperebutkan makanan. Iya, jadi banyaknya waktu itu luar biasa, waktu zamannya Fir'aun berkuasa itu. Tapi Fir'aun ini adalah cerita yang diabadikan, tentunya kalau diabadikan bukan hanya waktu-waktu zaman dahulu, ini contoh juga bisa jadi pada zaman sekarang. Fir'aun, kalau bahasa di sejarah itu Faroh, the Faroh. Ramses. Nah, seperti itu. Ya. Jadi tofan, belalang kok dimakan itu ada orang dulu makan belalang. Masih ada yang mau makan belalang, tidak boleh Pak, itu serangga. Lah ya makanya seperti itu, kita kalau sudah belajar Al-Quran tentunya itu kita hindari seperti itu. Oh, sudah jelas yang boleh dimakan adalah hewan sembelihan. Kok masa tidak ada yang ini? Akhirnya apa Bapak Ibu? Terjadi tidaknya pelanggaran-pelanggaran itu Allah akan kirimkan satu tentang wabah, al-bala, ujian tadi luar biasa. Kemudian selain bentuk-bentuk ini ya, ini tentang hewan-hewan ya, jadi wabah ya, saya bicara tadi tentang wabah. Sekarang bentuk-bentuk bencana, yaitu tentang alam. Yaitu kita buka surat 6 Al-An'am 4-6. Ini kalau ini kan tentang virus, bakteri, serangga, ya. Ini kita buka surat 6 sampai surat Al-An'am 4-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Tiada ayat yang datang pada mereka dari ayat-ayat Tuhan mereka kecuali mereka menentangnya. Ini Allah menceritakan tentang perihal orang-orang musyrik yang mendustakan Allah. Yang apabila datang ayat-ayat tanda dan mujizat dari Allah serta hujah dari Allah, mereka berpaling.
lewat para rasulnya. Tidak peduli. Ayat, hujah, dalil dalam Al-Quran tidak peduli. Seorang rasul datang mereka tidak akan dipandang sebelah mata. Tidak peduli. Nah, ayat selanjutnya, faqad kadzabu bil haqq lama ja'ahum fasawfa yatihim amba'u ma kanu bihi yastahzun. Ya, sungguh mereka mendustakan yang hak, logis. Kadzabu, dusta, bohong. Dalam hatinya sebetulnya mengatakan ya. Setelah kadzab itu ada seperti ini. Dalam hatinya mengatakan ya, benar. Tetapi dalam ucapan itu dusta. Kalau datang pada mereka, maka kelak akan datang pada mereka adalah perkabaran tentang apa yang mereka perolok-olokkan. Ini Allah mengancam, peringatan keras terhadap orang-orang yang mendustakan yang hak tadi, yang logis, dengan adab di dunia, seperti halnya yang menimpa umat-umat yang dahulu, yang perbuatannya juga sama dengan mereka. Padahal mereka itu lebih kuat, lebih banyak jumlahnya, harta, anak, lebih tinggi peradaban. Ya. Kemudian ayat selanjutnya 6 Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum fil ard ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa 'alaihim midrara wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Tidaklah mereka memperhatikan, kita disuruh memperhatikan juga. Berapa banyak generasi yang kami binasakan sebelum mereka. Dari generasi yang kami tempatkan mereka di bumi yang tidak kami tempat untukmu karena tidak bisa ditempati lagi. Dan kami kirim sama. Dari apa? Kalau dari atas sama itu apa? Ya hujan, batu, meteor, petir, macam-macam lah. Atas mereka benda-benda yang beriringan. Ya, midroro itu beriringan, ya, secara terus menerus. Dan kami jadikan, ya, waja'alnal anhar, menjadikan, kalau di terjemahan NS itu siang-siang ya, tajri mintah tihim. Kalau di depan itu adalah sungai-sungai ya, yang mengeluap, yang bergerak dari bawah mereka. Ya, lalu kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Fahlaknahum bidunubihim wa ansya'na, dan kami wujudkan sudah mereka generasi yang lain. Jadi itu terjadi terus-menerus, Pak, sejak zaman dahulu. Ada kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Soleh, kaum Ad dan Samud, kan dibinasakan. Ini kan contoh-contoh yang Al-Quran mereka diabadikan dalam Al-Quran itu, bahwa mereka harusnya kita sadar. Adanya hujan, batu meteor, banjir, bandang, tsunami, macam-macam. Tetapi mereka setiap datang para rasul, diolok-olok, Pak. Ya, di surat 6 versi 95 ya tadi ya. Setiap para rasul 6 garis milik Pak. Ya. Maka nubi yastaziun. Mereka yastaziun. Ini kan hampir sama dengan surat At-Tiga ya. At-Tiga 6 sampai 7 ya.
Kita buka aja coba, benar atau enggak? 4, 3, 6, dan 7. Az-Zukhruf 4, 3, 6, dan 7. Ya, benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Berapa banyak telah kami utus nabi-nabi pada orang yang dahulu, awal, di orang-orang yang terdahulu, yang paling awal. Wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastajun. Dan tidaklah datang pada mereka nabi-nabi kecuali diperolok-olok yastajun, sama kan? Sama dengan surat 6/5. Iya, diolok-olok, Pak. Ora percaya, Pak. Ora percaya. Apapun, hujah apapun. Surat 2/6. Paling ke atas kanan itu sama. Innaladzina kafaru sawaun alaihim andzartahum lam tundirum la yu'minun. 2/6. Sama. Paling kanan atas. Keras, Pak. Radikal enggak itu? Radikal. Radikal itu mengakar, wis ora urusan. Enam 3, monggo, enggak apa-apa. Jadi wajar penolakan orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah itu wajar. 6:33, monggo. Gimana? Qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzina yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinnadz dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sungguh kami mengetahui bahwa akan menyusahkan apa yang mereka katakan, padahal mereka bukan mendustakan kamu, tapi orang-orang zalim itu menentang ayat Allah. Ayatnya banyak, Pak. Setiap rasul, setiap nabi yang datang kepada umatnya dibantah. Kamu tuh siapa? Orang biasa seperti saya. Kamu makan sama dengan saya makan nasi, minum sama. Pengennya itu melihat Allah Tuhan itu seperti halnya melihat mana? Mukjizat itu. Iya. Seperti itu dari dulu, Pak. Ini identik juga, coba kita di surat yang sama, surat 6 ya. Surat 6. Ini saya mendapatkan ayat surat 6 110. Enggak usah jauh-jauh, surat 6 aja. Kemudian sampai ya buka dulu surat 6 110. Ini pernah saya sampaikan juga 6 110 sampai 112. Kalau 6 112 kan ayat ini sering kita dengar. 112 ya. Tapi kita bacanya 6 110. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Ini kan saya bicara tentang bab afidah ya, mental ya. Nah, wa nuqallibu afidatahum, dan kami bolak-balikkan. Allah membolak-balikkan apa? Mental. Bukan hanya hati, tapi mindset, cara berpikir. Wa absarahum, dan cara mandang mereka, sebagian mereka sebelum beriman. Kalau tidak beriman pada ayat-ayat Allah, misalkan ya jenengan sudah pernah ngaji, kemudian dibalikkan mindset mental jenengan, balik menel. Seperti halnya jenengan waktu beriman pertama kali. Dan biarkan Allah mereka bertualang dalam sikap melanggar hukum. Ini ayat ini, Pak. Jenengan sudah beriman pada Al-Quran, bahwa satu-satunya petunjuk adalah Al-Quran, kemudian jenengan keluar dari kajian ini, akan dibalikkan Allah bertualang dalam melanggar hukum. Monggo silahkan.
Ayatnya ada ini seperti ini. Dibolak-baliki. Afidah itulah mindset, cara berpikir. Mental. Ya, akhirnya kembali lagi pada seperti umumnya manusia umumnya. Banyak ikut, banyak kan. Ayatnya ada ini. Selanjutnya 611. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallamahumul mauta wa hasyarna 'alaihim kulla syai' ubulam ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakin aktsaruhum yajhalun. Walaupun kami menurunkan kepada mereka malaikat ataupun orang yang mati bisa bicara, dan kami himbaukan atas mereka setiap satu berhadapan, hadap-hadapan Pak, dalam berhujah. Tidaklah mereka beriman. Yes. Gimana? Kalau membantah Al-Quran seperti itu. Walaupun malaikat, orang yang mati bicara, dihadap ke berhadapan-hadapan, dikumpulkan, semuanya dikumpulkan. Orang beriman. Kecuali yang dengan Allah, ya, yang mau balik pada petunjuk Allah, tapi kebanyakan mereka orang-orang bodoh. Allah cap mereka orang-orang bodoh, ya jahalun. Jahiliyah, kolot, keras, kolot. Ayat selanjutnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinil insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd izakhrafal qawl ghurura wala syaa rabbuka ma fa'aluhu fadarakum ma yaftarun. Sebetulnya kami jadikan bagi setiap nabi musuh, yaitu setan-setan dari bangsa jin dan dari manusia dan jin. Mewahyukan setengah mereka, setengahnya perkataan mewah fata morgana yang melupakan tujuan utama pada akhirat. Wis lali, Pak. Ngaji urusane duniawi, Pak. Kon ngaji cuma seminggu sekali. Urusannya duniawi. Fata morgana, lengah, ghafil. Jono alasan kayak gitu loh. Lasya rabbuka fa'alu. Kalau Tuhan hendaki telah mereka melakukannya, biarkan mereka apa yang mereka adakan. Fadarhum ma yaftarun. Dinengke karo Gusti Allah, Pak. Apa-apa mereka adakan itu, misalkan Nabi Muhammad punya syafaat, berpedoman seperti itu, mengada-ngada, iftira. Kalau bahasa usul dalam fikih itu adalah bid'ah. Seharusnya kalau bid'ah itu hanya milik Allah, badi usama wa ya, seperti yang saya sampaikan itu, badi' itu adalah Allah yang mengatur, menciptakan sesuatu yang dulunya belum ada jadi ada. Jadi bid'ah itu adalah inovasi, kreasi yang dulunya tidak ada menjadi ada. Tapi diungkapkan dalam fikih itu adalah sesuatu yang mengada-ngada. Tetap Al-Quran mengatakan iftira. Yaftarun, iftaro yaftari. Nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Dalam bab yaitu tentang bentuk-bentuk musibah ini ya. Ini kita buka ya tentang musibah ini secara global ini ya. Ini surat 970. Ini global yang berlaku dari zaman dahulu hingga sekarang. Tapi ini Al-Quran bercerita ya dari 970 ya. Saya tulis surat At-Taubah 970. Ayatnya agak panjang, saya baca aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumun Nuh min qablihim qaumi Nuh wa 'ad wa Tsamud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan
wal mu'tafik wal mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayinat fama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Artinya kurang lebih demikian, belumkah datang pada mereka perkabaran orang-orang sebelum mereka. Ini Allah tanya, apakah ada cerita kabar tentang orang sebelum mereka? Siapa? Kaum Nabi Nuh. Bagaimana kaum Nabi Nuh itu ditenggelamkan? Ini nanti bicara dengan ayat yang lain sih ya. Kemudian kaum Ad, Samud. Ya. Kaum Ad, kemudian Samud, ya. Kemudian kaum Nabi Ibrahim, kemudian Madian. Ini kita kupas satu persatu, gitu. Ayat ini ada ayat, tapi kan kita harus mengupas dari ayat-ayat yang lain. Dan orang-orang yang wal mu'takifat. Ya. Kalau di NS itu artinya yang memalsukan. Kalau di artinya di Jepang itu orang-orang yang sudah dipunahkan, dimusnahkan. Wal mu'tafikat. Atathum rusuluhum bil bayinat. Sudah datang kepada mereka itu Rasul dengan bayinat, tentunya dengan ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat Allah, Taurat, Injil, ya. Fama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Maka bukan Allah yang menzalim mereka, tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri secara otomatis, Pak. Karena dalam surat Ar-Rahman ya 55 garis miring 5 sampai 9 yang saya sampaikan itu ada kata-kata wazan atau mizan 55 garis miring 5 9 ya. Monggo silakan buka nanti aja. Dalam dunia alam semesta ini semuanya itu ada mizan, wazan, equilibrium. Tentunya ada ekosistem, ada keseimbangan. Kalau maaf ya, kita melihat ada eksplorasi besar-besaran pada tambang, ya, hutan digundul, akhirnya terjadi banjir, bandang, eksplorasi besar-besaran sampai ngambil ikan itu dengan jala yang sangat kecil-kecil itu, pukatnya itu, ya sampai yang kecil-kecil itu habis semuanya ikan, sampai kesangkut kepada terumbu karangnya, ekosistem keseimbangan itu tidak ada. Orang memelihara burung yang seharusnya terbang dibebaskan. Orang memelihara hewan buas, memperluas misalkan untuk pertanian, itu akhirnya apa? Tidak ada keseimbangan. Hewan-hewan akhirnya pada masuk mencari makan. Masuk rumah itu ular, gajah, kera, karena tidak ada ekosistem keseimbangan. Orang makan binatang-binatang buas. Maaf ya saya sebutkan di pasar Tomohon Manado itu kan kucing, tikus dibakar hidup-hidup, di anjing bakar hidup-hidup. Ini hatinya di mana? Sifat Rahman, Allah Rahman dan Rahim. Ini manusia sangat kejam. Ini kita bicara fakta. Ya tentunya Allah marah, mengirimkan bala tentaranya melewat virus, bakteri, kuman. Wajar.
Karena di dunia ini ada keseimbangan harusnya. Alam semesta raya ini ada keseimbangan. Kalau geser sekian mili atau sekian nanometer ya, misalkan mikron, sekian mikron, ya terjadi bukan hanya goncang, saah Pak. Hancur semuanya alam semesta raya ini. Karena sudah diatur oleh Allah pada alam semesta raya ini. Kalau misalkan kita dolim pada alam, merusak, ya kita akan menimpa diri mereka sendiri. Seperti halnya demikian. Coba kita buka surat 55 garis miring ini ya, biar ini sebetulnya sudah saya sampaikan ayat ini maka kita belum buka sih ya. 55 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari asyams dan bulan al-qamar dengan perhitungan yang sangat luar biasa. Hak sin ba bihusban. Dengan perhitungan yang luar biasa. Ayat selanjutnya. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan bintang, an-najm, bintang itu satu matahari atau solar system ya. Wasyajaru dan pohon yasjudani, keduanya sujud. Allah mengatakan wawulnya itu adalah wawul ya bersamaan ya. Bahwa jumlah an-najm dengan asyajaru yang tumbuh dalam ini yang kita lihat ini, itu jumlahnya sama Pak. Yasjudani itu artinya patuh pada aturan Allah. Dengan bihusban tadi. Jadi bisa ngitung enggak? Ada yang bisa ngitung matahari, bintang di langit? Itu tantangan loh Pak. Seperti Allah menantang surat 2:23. Kalau jenengan percaya pada Al-Quran, silahkan buat satu surat saja. 223 Al-Baqarah 23-24. Wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna 'ala bina fa'tu bi suratin min mithlih wa adu syuhadakum billahi in kuntum shadiqin. Fa lam taf'alu wa fattaqun narati wa quduha an-nas wal hijra udil kafirin. Ingat loh. Orang-orang yang misalkan nantang Al-Quran tidak valid, silakan buat aja lah, monggo. Saya gitu aja kok. Entah orang-orang yang non muslim atau ateis seperti itu. Ini seperti ini, an-najwa syaddu yasjudan. Begitu tidak percaya pada Allah. Kalau mungkin orang dahulu tidak ada media untuk teropong untuk meneliti alam semesta raya, ya mungkin tidak masalah ya, hanya hiasan lah. Karena memang melihat bahwa bumi ini dikitari oleh seakan-akan gerakan semuanya itu kan adalah bumi dikitari oleh matahari dan bulan. Tapi setelah diteliti, itu ternyata bumi mengitari matahari. Nah, seperti itu. Kemudian wassama rafa'aha wa wadu'al mizan, dan angkasa diangkatkan tanpa tiang. Sama juga planet-planet tanpa tiang. Tata surya diangkatkan tanpa tiang. Kok bisa? Kenapa? Wa wadu'al mizan, ditempatkan dia adalah neraca. Karena rawasiyah dalam setiap planet itu ada rawasiyah batang magnetnya. Dan kalau misalkan tergeser sedikit itu akan terjadi sa'ah. Al-latatiqu fil mizan, agar kamu tidak melanggar hukum tentang mizan. Wong dodolan, ojo ngomong api wong dodolan beras ojo dikurangi mizan, nanti akan terjadi seperti halnya kaum Nabi Syu'aib.
Kaum Nabi Syuaib itu juga lihat dalam ini. Ini saya nggak bicara ini ya. Sebetulnya di surat 970 itu kan itu. Menipu takaran, mizan. Dalam hal mizan, dalam hidup kita misalkan, seharusnya kita itu hidup ya, ojo ngulik duniawi terus dari pagi sing dipikir duit, iki dodolane piye, ya boleh aja. Bengi aja dipikir meneh, dibahas meneh, orang mikir Al-Quran, ngaji ora. Lah, akhirnya tidak ada keseimbangan dalam hidup kita ini Pak ya. Padahal 2877 itu kan harusnya ada wabtaqi fima atau darul akhir wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsana wa ilaika. Wala taqil fasad inna wala yaubul mufsidin. Kan ada hubungannya ini, tidak boleh wala tabgil fasad fil ardi. Ojo merusak dalam bumi. Ya Allah taqwa fil mizan. Melanggar dalam mizan keseimbangan. Alam semesta raya ini ada butuh keseimbangan. Pohon-pohon dibabati, dipaprasi aja daun-daunnya. Kecuali kalau sudah tumbuh layu hampir tubuh, pangkas, reboisasi. Jangan semua ditutupi untuk bisa meresapnya air. Air itu adalah sumber kehidupan. Kalau ditutup semuanya, di semen, di aspal, habis. Air malah tidak bisa menyerap di bumi, bumi rusak, tanah rusak. Dan air itu juga punya kecerdasan, karena makhluk Allah, ciptaan Allah. Terbukti yang saya share di dalam video ya, pernah ya, bahwa air itu dan tanaman itu mempunyai kecerdasan. Bukan kecerdasan seperti kita. Karena sebagai makhluk Allah. Makanya Allah tatghaw fil mizan. Hidup kita juga perlu butuh minuman, makanan. Kerja terus orang mikir makan. Nutrisi gizi tidak diasup. Jadi pikir itu terus kerja terus akhirnya apa? Jatuh sakit karena tidak ada keseimbangan. Duduk dari pagi sampai malam, kerja di kantoran, under pressure, tekanan dan target-target. Tidak diiringi dengan makanan, asupan, dan pikiran yang ini. Ya, error. Laptop ini kalau terus dipancer ya rusak terus-terusan, panas. Mesin kalau dipancer terus ya juga rusak, panas. Perlu istirahat. Ngedem ke, di cooling down. Ada keseimbangan. Ayat 155/9. Waqimul wazan bil qist. Nah, istilah qistun itu adalah efektif, adil. Secara efektif, tidak. Ya tadi saya mencontohkan seperti itu. Waqimul wazan bil qist wala tukhsirul mizan. Dan janganlah merugikan neraca. Jangan kamu itu merugikan keseimbangan, equilibrium, keseimbangan, ekosistem dalam alam semesta raya ini. Karena semuanya harus ada keseimbangan. Ayatnya seperti ini, mudah dibaca, dihafalkan, tetapi pencernaannya luar biasa. Melakukannya susah.